Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Meti Melani Mukhadinta, biasa disapa Meti. Keseharian saya bertugas sebagai dosen di program studi Agribisnis Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Muhammadiyah Gorontalo. Saya konsen mengajar mata kuliah agroforestry. Mata kuliah agroforestry merupakan mata kuliah wajib dikontrak bagi mahasiswa semester 3 program studi agribisnis. Mata kuliah ini memiliki 2 SKS. Untuk metode pembelajaran, saya menggunakan metode DIA, Delivery, Introduction, dan Assessment. Berikut deskripsi mata kuliah pengantar agroforestry. Mata kuliah ini membahas tentang pemanfaatan lahan dengan cara mengkombinasikan tanaman pepohonan, tanaman pertanian, perikanan, dan peternakan yang dapat meningkatkan keuntungan secara ekologi dan ekonomi. Mata kuliah ini hadir sebagai solusi untuk masalah konversi hutan menjadi lahan pertanian yang mengakibatkan banjir, kekeringan, erosi tanah, penurunan kesuburan tanah, kepunahan keanekaragaman hayati, hingga perubahan lingkungan yang dapat dikurangi dengan sistem agroforestry. Adapun ruang lingkup mata kuliah ini adalah kehutanan, pertanian, perikanan, dan peternakan. Tujuan agroforestry adalah untuk memperbaiki pendapatan petani dengan tetap memperhatikan unsur-unsur ekologi dan ekonomi. Dengan mempelajari mata kuliah pengantar agroforestry ini, mahasiswa diharapkan pertama mampu menjelaskan hakikat, manfaat, tujuan, kelebihan, dan kekurangan agroforestry, mampu menganalisis sistem agroforestry pada setiap wilayah, mampu mengevaluasi hubungan dan peranan faktor geofisik dan klimatik dalam meningkatkan produktivitas dan konservasi tanah, mampu menganalisis finansial dan ekonomi agroforestry, mampu mengevaluasi sistem agroforestry pada lahan kering, mangrove, air tawar, dan tropika basah, mampu menerapkan sistem agroforestry kepada masyarakat pada berbagai zona. Untuk mencapai kemampuan tersebut, mahasiswa diberikan materi sebanyak 14 kali tatap muka. Berikut materinya yang kami sajikan selama 14 minggu ke depan dengan cara offline dan online. Berikut adalah materi-materi pembelajaran pengantar agroforestry yang meliputi 1. Pengertian sistem agroforestry, 2. Latar belakang, sejarah, perkembangan sistem agroforestry, tujuan dan manfaat penerapan sistem agroforestry, jenis agroforestry, kelebihan dan kelemahan sistem agroforestry dari aspek ekologi, ekonomi, dan sosial budaya. Keempat, klasifikasi sistem agroforestry berdasarkan tujuan, struktur, fungsi, tingkat input teknologi, dan manajemen serta zona ekologi. Kelima, mampu menganalisis kriteria dan jenis komponen agroforestry berdasarkan tapak dan bentang alam. Keenam, mampu mengevaluasi hubungan dan peranan faktor biofisik, klimatik, dan peranan pohon dalam meningkatkan produktivitas dan konservasi tanah. Ketujuh, mampu menentukan metode dan data yang dibutuhkan dalam analisis finansial dan ekonomi agroforestry. 9. Mampu mengevaluasi faktor-faktor sosial budaya dan peranannya dalam sistem agroforestry. 10. Mengevaluasi sistem agroforestry di wilayah dataran tinggi. 11. Mampu mengevaluasi sistem agroforestry di wilayah tropika basah dan kering. 12. Mampu mengevaluasi sistem agroforestry di wilayah mangrove dan air tawar. Ke-13, mampu mengevaluasi sistem agroforestry untuk
mampu mengevaluasi sistem agroforestry untuk produksi bahan obat-obatan atau herbal. 15. Mampu menciptakan kombinasi sistem agroforestry pada lahan pertanian. Selanjutnya, bagaimana materi ini dapat disampaikan kepada mahasiswa? Maka saya menggunakan metode pembelajaran DIA, Delivery, Introduction, dan Assessment. Berikut penjelasan. Teknik delivery. Pertama, saya dalam memberi materi menggunakan textbook karangan Kurniatun Haria dan kawan-kawan. Bahan ajar pengantar agroforestry. Kedua, Louis Book, James Pelosi, Eric C. Fernandez dengan judul Agroforestry Sustainable Agricultural System. Ketiga, Joko Triwanto Antonio. Keempat, buku Didi Suharjito dan kawan-kawan. Kelima, buku karangan saya sendiri Metimo Pemerintah, serta beberapa buku tambahan lainnya yang terkait dengan mata kuliah pengantar agroforestry. Teknik kedua yaitu case study. Case study dilakukan setiap seminggu sekali dengan cara membuat studi kasus dan rangkuman yang terdapat pada textbook dengan cara berkelompok. Setiap mahasiswa mendapat giliran menyajikan, yaitu dengan cara diajar setiap minggunya. Teknik kedua, introduction. Pertama, dalam kelas berupaya menggali potensi mahasiswa belajar dua arah dengan cara diberikan kesempatan untuk bertanya dan berdiskusi. Kedua, diskusi di luar jam kuliah. Saya biasanya menggunakan Telegram atau grup WA juga sebagai wadah diskusi terkait materi dan isu-isu terkini mata kuliah yang dikontrak mahasiswa. Teknik ketiga yaitu assessment. Bagaimana saya menilai mahasiswa? Yaitu dari awal pertemuan saya sudah sampaikan lebih dulu aturan kontrak mata kuliah sesuai kesepakatan bersama antara saya pengajar dan mahasiswa yang mengontrak mata kuliah tersebut. Kontrak mata kuliah tersebut disampaikan dengan cara saya menilai dan memberikan bobot. Bobot tersebut meliputi kehadiran 15%, partisipasi 10%, tugas 15%, UTS 25% dan UAS 35%. Adapun punishment atau peringatan bagi mahasiswa yang kurang aktif dan memberikan tugasnya terlambat, maka akan dikurangi nilai yang bersangkutan. Namun ada juga pemberian nilai yang melebihi kapasitas dari mahasiswa jika mahasiswanya aktif dalam kegiatan perkuliahan, termasuk kehadiran, partisipasinya aktif, memberikan tugas tepat waktu, dan UTS dengan puas, sehingga akan diberikan pemberian nilai yang lebih dari mahasiswa yang lainnya. Berikut kita saksikan video pembelajaran mata kuliah pengantar agroforestry dengan metode offline. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita ketemu lagi di mata kuliah pengantar agroforestry yang kali ini masuk pada minggu kedua ya. Dan ini adalah pertemuan yang kedua, berarti pertemuan yang kemarin hari Rabu ya. Rabu kemarin kan kita sudah diskusi juga terkait dengan materi agroforestry ini. Ini kan sudah siang. Bagaimana kondisinya? Ada baik-baik saja semua? Ya. Sarapan tadi pagi? Ya. Ada yang tidak dan ada juga yang sarapan. Insya Allah tidak terlalu lama kita akan diskusinya. Di sini kita istirahat. Hari ini apakah semuanya sudah hadir? Jumlah yang mengontrak mata kuliah ini ada berapa orangnya? Kemarin di absen ada berapa? 13 atau 15 kemarin. Ini yang hadir berapa? 11 dengan yang keluar tadi ya. Berarti masih 3 orang. Insya Allah 3 orang itu
pada pertemuan selanjutnya dia bisa hadir, mungkin ada kendala lain, kurang sehat atau urusan lain. Kemarin itu kita sempat membahas terkait ruang lingkup dari pengertian administrasi itu sendiri, dan masuk juga kita telah membahas tujuan dari pembelajaran kita, juga membahas tentang penilaian kontrak kerja, kontrak mata kuliah ini, yaitu mulai dari kehadiran, nanti saya akan menilai tugas, keaktifan dalam ruangan, dan juga UTS dan UAS. Itu masuk dalam penilaian di mata kuliah ini. Nah, lanjut, apakah masih ada yang ingat terkait mata kuliah agroforestry, pengantar agroforestry itu apa? Paling ini kita sudah sempat membahasnya, apa pengertian dari agroforestry itu sendiri. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu, kalau kita mau masuk ke pembelajaran selanjutnya, kita evaluasi dulu apakah yang kemarin itu masuk di kepala kita atau tidak. Nah, coba ada yang mengingat kembali tentang pengertian agroforestry? Silakan, Ustaz. Ya. Jadi agroforestry adalah kombinasi antara tanaman pertanian dan tanaman berkayu. Ya, ada yang lain selain Iksan tadi memberikan gambaran tentang agroforestry? Ayo, siapa? Silakan. Ya. Wanatani atau agroforestry adalah suatu bentuk pengelolaan sumber daya yang memadukan kegiatan pengelolaan hutan atau kebun dan kayu-kayuan. Ya, bagus. Dari Rido sampai Iksan tadi telah menyampaikan tentang pengertian agroforestry itu sendiri. Ya, betul dua-duanya. Jadi agroforestry itu adalah penggunaan lahan, pemanfaatan lahan sebidang lahan. Kemudian di dalamnya itu ada jenis-jenis tanaman yang terdiri dari tanaman hutanan, ada tanaman pertaniannya, ada peternakan, ada perikanan. Nah, jenis-jenis tanaman itu, kalau dari tanaman pertanian apa yang bisa kalian tanam? Misalkan kita ingin mengilustrasikan jenis tanaman apa yang ada di dalam sebidang lahan. Misalkan apa? Jagung. Baru apa lagi? Kelapa. Ya. Baru? Durian. Tanaman pertanian yang lainnya lagi apa? Cabai, tomat, ya. Itu beberapa jenis tanaman pertanian. Tadi kan kita bicara tentang sebidang lahan yang kita manfaatkan. Untuk 4 komponen ini kita masukkan dalam sebidang lahan. Nah, kalau tanaman kehutanan apa? Perkebunan itu. Maya. Bisa. Pohon nau ya bisa. Cempaka bisa. Nah, itu salah satu contoh dari tanaman-tanaman berkayu yang bisa kita tanam di sebidang lahan. Tetapi untuk model penanamannya itu kita akan pelajari pada pertemuan keempat nanti. Sistem komponen-komponen menyusunnya itu. Untuk saat ini kita bicara tentang sejarahnya dan juga pengertian mendasar ruang lingkup dari agroforestry itu sendiri. Tetapi tidak apa-apa kita sambil nyentil-nyentil yang pertemuan di atasnya, karena dia saling berkesinambungan. Nah, ini adalah pengertian agroforestry-nya. Nah, sistem pengelolaan lahan berkelanjutan yang mampu meningkatkan produksi secara keseluruhan yang dilaksanakan dengan cara kombinasi tadi yang kita bahas itu. Ada tanaman berkayu, ada tanaman pertanian, ada ternak, ya katanya bisa sapi, kambing, ya. Baru kalau ada perikanan juga bisa, karena dalam sebidang lahan kan biasanya kita suka ada nuansa airnya di dalam kebun, gitu ya. Nah, pengombinasian tanaman, ya dia sudah sebutkan kan di sini ya, pertanian, perikanan, peternakan, yang dilaksanakan secara bergiliran atau bisa juga secara bersama-sama. Bisa ditanam artinya bersama-sama
pengertian. Itu ya. Yang berdasarkan budaya setempat. Artinya di situ ada beberapa jenis tanaman yang dia tidak bisa hidup pada wilayah-wilayah tertentu. Ataukah ada kebiasaan masyarakat setempat yang dia doyannya menanam tanaman jagung misalkan. Atau ada daerah tertentu yang dia doyan tanaman kopi misalkan. Jadi tergantung dari daerah tersebut yang memproduksi hasil kebunnya mereka. Karena tergantung dari target pemerintah setempat. Kalau daerah Gorontalo kan memang sudah menjadi tanaman pokok di sini kan jagung ya. Karena tanaman jagung juga dia sesuai dengan wilayahnya kita di sini daerah panas, toleran terhadap kondisi iklim. Gitu ya. Nah, jadi akan ada perbedaannya di sini. Ini adalah salah satu contoh gambar biar kita tidak hanya menjelaskan ya, tapi kita langsung lihat fisiknya. Salah satu contohnya ini. Di sini tanaman apa yang kalian lihat? Kopi. Kopi. Baru yang tanaman berkayu itu apa? Ya, pokoknya ada pohon lah di situ ya. Nah, di bawahnya ini kan semak-semak nih. Ya. Tapi dia kayaknya dibuat dalam bentuk berbaris begitu ya. Biasanya ini saya sampaikan di pertemuan selanjutnya. Tapi tidak baik juga ketika kita menyampaikan materinya kemudian hanya bicara aja dan tidak ada gambarnya. Seperti ini. Ini ya, salah satu contoh. Nah ini juga, ini sepertinya ada tanaman berkayu di sini. Baru ini ada tanaman pertanian hortikultura kayaknya ini kalau nggak salah, ataukah tanaman apa ini umbi-umbian ya. Nah mereka menggunakannya dalam sistem berbaris gini, dalam bentuk lorong modelnya, ditanam dalam bentuk lorong. Ya. Sekarang kalau kenapa dia ditanam dalam bentuk lorong? Ada yang tahu tentang kenapa dia ditanam dalam bentuk lorong begini? Sedikit Ibu menyampaikan bahwa kalau dia dibiarkan tajuknya sudah tinggi, kemudian tanaman perkebunan di bawah ini, tanaman pertaniannya butuh sinar matahari, nanti dia tidak akan bisa hidup. Karena semua tanaman itu butuh pencahayaan. Ada juga jenis tanaman lainnya tertentu yang dia bisa hidup dengan adanya tajuk. Tapi ada jenis-jenis tertentu tanaman pertanian yang bisa dia di bawah naungan. Sehingga untuk melakukan disiasatilah seperti ini harus dalam bentuk lorong ataukah dalam bentuk seperti ini. Ini tanaman kopi dia memang harus ada naungannya. Ya. Kalau dia tidak ada naungan, Ya, lanjut. minimal 50% dari naungannya itu ada. Kalau dia tidak ada naungan nanti agak sulit dia tumbuh. Ya. Itu ya, ini jenis tanaman yang bisa dia padat tajuknya di atas tapi bisa tumbuh. Nah ada jenis tanaman seperti ini, misalkan durian ya contohnya, dia tidak bisa hidup pada tajuk yang padat. Tajuk itu yang ini, tanaman berkayu ini. Artinya kalau solidam sekali tidak bisa lagi dia hidup. Itu ya. Ini adalah gambar terkait sistematika pengaturan agroforestry pada setiap lahan. Dan gambar ini dia sudah ada semak belukarnya. Kalau yang ini sistem pengaturan dalam bentuk lorong, artinya diatur. Ada pengaturannya ketika penanamannya, tapi kalau di sini tidak. Tetapi dia sudah tumbuh secara alami. Dan ini yang masih ada campur tangan manusia untuk melakukan penanaman. Nah, di sini ada fungsi ekologi, ada juga fungsi ekonominya di sini. Ada fungsi juga sosialnya. Nah, fungsi sosial dan ekonominya itu kemarin itu kita sempat menggali sedikit ya terkait sosialnya apa, yaitu masyarakat akan mampu menciptakan pendapatan mereka. Karena ketika ini dijual akan ada pendapatannya dari sisi sosial. Dari sisi ekologi dia akan mampu menampung beberapa tingkat erosi di sini, tidak mengurangi tingkat erosi.
Karena ketika air hujan turun, ini ada tanaman yang menahannya. Nah, dari sisi ekonomi, ya tadi sudah disebutkan ya, dia mampu menciptakan pendapatan petani. Dari sisi ekologi mampu menciptakan kondisi setempat, lingkungannya juga akan mampu tercipta dari sendirinya. Sama juga dengan yang ini. Jadi itu ya dari sisi ekonomi, sosial, budaya dan ekologi yang memberikan manfaat ini agroforestry. Nah, begitu banyak pemanfaatan lahan dengan menggunakan sistem agroforestry, baik dari sisi ekonomi, sosial dan satunya lagi ekologi ya. Kita sudah banyak pelajari tentang itu. Bersama juga saya menjelaskan tadi, sehingga apa yang bisa kita ambil hikmahnya dari itu, apa yang melatar belakang. Ayo, ada yang mau menjawab itu? Karena kebutuhan saat ini di mana kebutuhan luas kawasan semakin berkurang. Contohnya seperti banjir dan lingkungan. Sedangkan tanaman pangan terus berkurang dan semakin terus berkurang terus menerus. Ya, betul, Ajul. Benar yang apa disampaikan Ajul tadi, bahwa kondisi ini kita saat ini kebutuhan pangan itu semakin meningkat. Jumlah penduduknya semakin bertambah setiap hari, sehingga tidak ada jalan lain bagi para petani untuk membudidayakan tanamannya pada areal tertentu lahan, sehingga kadangkala luas kawasan hutan ataupun daerah yang ada di sekitaran kawasan hutan otomatis akan dimanfaatkan untuk penanaman jenis-jenis tanaman tertentu, atau bisa juga dialihfungsikan menjadi kegiatan-kegiatan lain, seperti ada yang dari perusahaan-perusahaan sawit, perusahaan kayu lapis yang membutuhkan jenis produk-produk tertentu, maka tidak menutup kemungkinan itu akan diambilkan luas lahan kawasan yang sudah disiapkan sebagai lahan yang tidak bisa dialihfungsikan. Nah, selain itu kita harus mengetahui juga ada beberapa istilah lain dari agroforestry untuk kawasan Indonesia. Ada perhutanan sosial, ada hutan kemasyarakatan, ada hutan serbaguna, forest farming, dan eco farming. Masing-masing istilah ini berfungsi untuk secara ekologi, ekonomi, dan pendapatan. Ekonomi, sosial, dan ekonomi. 3 faktor itu manfaat utama dari agroforestry. Nah, ada istilah ini ada bagian-bagian tertentu yang memberikan manfaat. Nah, di agroforestry itu memiliki 4 ruang lingkup. Tadi kan sudah kita lewati beberapa penjelasan tentang itu. Pertama, agri-silvikultur, agropastura, silvopastura, agro-silvopastura. Kalau agri-silvikultur adalah tanaman pertanian yang dipadukan dengan tanaman kehutanan. Agropastura, tanaman pertanian dan dilakukan adanya pengembalaan. Saat ternak di situ ya. Silvopastura juga demikian, yaitu adanya tanaman kehutanan atau yang berkayu dan ada pengembalaan. Begitu juga agro-silvopastura, yaitu adanya tanaman pertanian, kehutanan, dan pengembalaan. Itu ya 4 komponennya. Selanjutnya, ini gambar yang sudah menunjukkan ada tanaman berkayu ya, di bawahnya ada ternak. Berarti dia silvopastura. Karena ada ada ternak-ternak biasanya dia tidak mampu untuk bertahan di bawah terik matahari, jadi harus bernaung. Tapi di bawahnya dia makan. Nah, ini beberapa contohnya juga ya. Ini yang tanaman dalam bentuk lorong. Tadi sudah disebutkan tadi. Nah, setelah kita mempelajari semuanya ini, tentu kita harus tahu sejarah ini apa sebenarnya, dari kapan sejarah ini mulai ada. Nah, di dalam pengolahan lahan agroforestry terdapat 3 fase: masa agroforestry klasik, masa agroforestry modern, dan agroforestry modern. Di masa agroforestry klasik itu
pada zaman dahulu itu sudah dilakukan yang namanya pemanfaatan lahan. Itu sekitar tahun 7000, orang belum ada ya. Di sini mereka mulai menunjukkan pembukaan lahan, ya. Kemudian melakukan budidaya tanaman pangan. Setelah dibuka lahan, dilakukan budidaya tanaman pangan. Kemudian dilakukanlah penetapan perdagangan menetap. Yang awalnya mereka berburu, akhirnya menetap. Nah, jadilah lahan perkebunan agroforestry. Karena kalau berburu terus dan melakukan pembukaan lahan akan merugikan kawasan itu sendiri, luas lahan. Karena akan selalu bentuk pengadangan berbeda. Itu selalu ada lahan terbuka. Ditinggalkan lagi, baru balik lagi ke lokasi lain. Jadi pada kawasan itu akan selalu ada lahan terbuka. Otomatis akan mengambil lingkungan dari kawasan itu sendiri. Itu ya kalau fase agroforestry klasik. Pada fase agroforestry modern pada pertengahan tahun 1800-an, pembangunan hutan tanaman jenis sudah dilakukan. Awalnya itu tanaman jati. Ya, pada tahun 1800-an tanaman jati sudah ada. Nah, yang biasa disebut taumia. Taum itu bukit yang budidaya. Berarti tanaman jati ditanam pada bukit atau lahan yang miring. Pada agroforestry modern itu masyarakat atau petani sudah menetap, yaitu sistem pertanian menetap yang melibatkan banyak jenis tanaman pohon berbasis pohon, baik sengaja ditanam maupun yang tumbuh secara alami. Masih ingat foto yang tadi saya tampilkan tadi, ada yang sengaja ditanam dan ada yang alami tumbuh. Masih ingat tadi yang di slide di atas? Ya, itulah agroforestry modern saat ini. Jadi kesimpulannya, agroforestry ini dari tahun 7000 sebelum Masehi ya, itu sudah ada kegiatannya. Baru pada tahun 1800 jenis tanaman berkayu yang sengaja ditanam sudah juga dilakukan. Itu menunjukkan bahwa agroforestry ini pekerjaan lama atau kegiatan yang sudah lama dilakukan oleh nenek moyang kita, tetapi saat ini teknik baru yang dilaksanakan. Adanya perubahan model penanamannya. Kalau dulu hanya satu jenis tanaman saja, kalau sekarang dia sudah masuk kategori banyak jenis. Itu ya, sudah banyak jenisnya. Termasuk ada basis pohon. Sejauh ini ada yang mau tanya? Bumi? Ada yang mau ditanyakan? Tidak? Oke. Nah, ini tahun 1970-an pertumbuhan penduduk itu semakin tinggi. Nah, tadi si Aju menjawab kebutuhan pangan meningkat. Nah, muncullah ini oleh World Bank menggalakkan perhutanan sosial supaya lahan yang ada di pinggiran hutan atau yang ada di kawasan pemanfaatan tertentu bisa digunakan, ya, biar dia bermanfaat untuk para petani. Kemudian oleh Badan Internasional yang awalnya menangani penelitian dalam bidang agroforestry bernama ICRAF yang disebut dengan International Council for Research in Agroforestry yang berpusat di Royal Tropical Institute Amsterdam. Nah, berubah menjadi ICRAF World Agroforestry Center. Saat ini tempatnya ada di Kenya. Nah, pertanyaan kenapa sampai ada organisasi ini? Ada yang mau jawab? Saya Bu. Ya, silakan. Jadi ICRAF adalah kenapa dibuatnya ICRAF itu karena sebagai pengontrol adanya sistem agroforestry di salah satu bidang. Misalnya kan tidak mungkin kalau tidak ada si badan pengawas atau yang meneliti salah satu salah satu lahan tersebut, karena tidak mungkin ditinggali tanpa adanya pengontrolan dari salah satu organisasi. Jadi itu udah berfungsi. Ya, betul nih. Apa yang disampaikan tadi bahwa lembaga ICRAF ini dia fungsinya mengontrol dan melakukan penelitian
terkait dengan bagaimana bisa memberikan solusi untuk jenis-jenis tanaman di agroforestry itu agar dia bermanfaat secara ekonomi dan mampu meningkatkan kondisi lingkungan setempat, mampu meningkatkan ekologis akan kita rangkum dan kita kaitkan dengan isu terkini dan masing-masing akan memberikan persentase. Sekian, terima kasih dari saya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi deskripsi singkat pembelajaran saya terkait mata kuliah pengantar agroforestry. Sekian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua.